pimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbil zidni ilman warzuqni fahma. Sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Amin. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir hari ini? Fauzi Arianto. Kemana Fauzi? Sakti. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita akan melakukan pemanasan terlebih dahulu. Silakan berdiri semuanya terlebih dahulu. Ya. Di sini petunjuknya Ibu memberikan nyanyi potong bebek angsa. Nanti liriknya siapa yang Ibu tunjuk itu yang melanjutkan ya. Dimulai dari Naira. Potong bebek angsa masak di kuali. Yuda. Nona minta dansa 4 kali. Hadir. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. La 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 la. Hadir dulu. Hadir duluan lagi. Potong bebek angsa, masak di kuali. Nona minta dansa 4 kali. Naira. Seorang ke kiri, seorang ke kanan. Yuda. La 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 la. Nah, sudah cukup pemanasan kita. Silakan duduk kembali. Kita masuk lagi ke materi kita. Sebelum masuk ke materi kita, Ibu akan menanyakan pembelajaran minggu lalu apa? Tentang cerpen. Siapa yang masih ingat tentang pengertian cerpen? Ayat pendek yang Cerita pendek Siapa? cerita pendek. yang bermakna. Cerita pendek yang bermakna. Pendek. Baik, bagus sekali. Ibu ulangi lagi, pengertian cerpen yaitu merupakan cerita pendek yang memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya pembelajaran kita hari ini yaitu siapa yang bisa membacakan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa membacakan? Menulis surat pribadi dan dinas berdasarkan strukturnya. Baik, bagus sekali. Pembelajaran kita hari ini yaitu menulis surat pribadi dan dinas berdasarkan strukturnya. Sebelumnya Ibu mau tanya, apa manfaat penulisan surat itu? Apa manfaat dalam menulis surat? Bagian Anda. Silakan kepada Azir. Menjadi lebih fokus. Menulis surat akan membuat kita lebih fokus sebab ketika memikirkan isi dalam surat kita akan fokus agar surat mewakili apa yang ingin kita sampaikan. 2. Dengan menulis surat kita dapat menuangkan isi hati sehingga perasaan lebih tenang. 3. Meningkatkan kreativitas. Dengan menulis surat akan melatih diri kita menghasilkan kata-kata yang indah. Baik, bagus sekali. Yaitu menulis surat itu yang pertama membuat kita lebih fokus. Dengan menulis surat itu kan kita memikirkan apa isi-isi yang terdapat dalam surat itu kan. Nanti maka kita akan lebih fokus untuk menentukan isi-isi tersebut. Selanjutnya itu untuk menemukan kata-kata yang indah yang cocok. Kita menulis surat tuh kita menemukan kata-kata yang indah. Tidak mungkin kata-kata sembarangan kita tulis dalam surat. Selanjutnya itu untuk meningkatkan kreativitas. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran kita yaitu perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Siapa yang tahu perbedaan surat pribadi dan dinas? Kepada Yuda dipersilakan. Surat pribadi adalah bentuk komunikasi tulis atau surat menyurat yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain sebagai pribadi, bukan sebagai wakil atau urusan yang berkaitan dengan lembagaan. B. Surat dinas adalah surat
ulangi lagi, yaitu perbedaan surat pribadi dan surat dinas, yang dimana surat pribadi itu ditulis oleh seseorang untuk seseorang juga yang bersifat pribadi. Sedangkan surat dinas yaitu surat yang ditulis oleh seseorang untuk lembaga atau organisasi-organisasi. Sudah paham tentang pengertian surat pribadi dan dinas? Sudah. Selanjutnya yaitu Ibu masuki struktur surat pribadi. Siapa yang tahu struktur surat pribadi? Bu. Kan tunjuk tangan kepada Azir. Struktur surat pribadi: 1. Alamat dan tanggal surat. 2. Salam pembuka. 3. Kalimat pembuka paragraf. 4. Isi surat. 5. Penutup surat. 6. Salam akhir. 7. Nama dan tanda tangan penulis. Bagus sekali. Ibu jelaskan kembali struktur surat pribadi, yaitu ada alamat dan tanggal surat. Di dalam kita menulis surat, kita mencantumkan alamat dan tanggal supaya penerima surat itu dapat mengetahui dari mana surat itu. Ya, selanjutnya itu salam pembuka surat. Salam pembuka surat ini merupakan contohnya hai, halo, assalamualaikum. Selanjutnya itu kalimat pembuka surat. Kalimat pembuka surat itu seperti menanyakan kabar orang yang akan kita tuju untuk penulisan surat itu. Selanjutnya itu inti surat. Inti surat yaitu menunjukkan apa isi di dalam surat itu. Selanjutnya itu kalimat penutup. Selanjutnya salam penutup dan nama dan tanda tangan penulis surat. Dari sini apakah sudah paham dari penjelasan Ibu? Paham. Di sini Ibu ada membawa contoh surat pribadi seperti ini, contoh surat pribadi. Di sini Ibu akan menandai mana aja yang struktur surat. Contoh surat pribadi, perhatikan di sini ya semuanya. Contoh surat pribadi ini merupakan alamat dan tanggal. Ini salam pembuka, ini kalimat pembuka, dan ini adalah isi dari surat tersebut. Selanjutnya yaitu paragraf penutup, dan selanjutnya salam penutup dan tanda tangan dan nama penulis surat. Ini contoh surat pribadi. Apakah sudah paham? Sudah. Selanjutnya kita akan memasuki struktur dari surat dinas. Siapa yang tahu struktur dari surat dinas? Saya. Silakan membacakan. Kepala surat. B. Nomor dan tanggal atau jumlah lahiran. C. Alamat. D. Salam pembuka. E. Paragraf pembuka. Selanjutnya Isi surat. Selanjutnya apa lagi? Paragraf penutup Terus dan salam penutup. ya.
surat dinas itu terdiri dari kepala surat. Kepala surat kita lihat surat dinas yang di bagian atasnya ada, kita lihat kepala surat. Selanjutnya itu nomor, tanggal dan lampiran. Selanjutnya halamat. Selanjutnya itu salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, salam penutup, dan tanda tangan dan nama pembuat surat tersebut. Ibu sudah membawa contoh dari surat dinas tersebut. Ini contoh dari surat dinas. Ini contoh dari surat dinas. Maka ibu akan menunjukkan satu persatu kepala surat. Kepala surat ini di sini letaknya, ini kepala surat. Selanjutnya yaitu nomor, lampiran dan tanggal penulisan surat. Ini nomor, lampiran dan tanggal penulisan surat. Selanjutnya itu alamat. Ini alamat. Ini alamat penulisan suratnya. Selanjutnya itu salam pembuka. Ini salam pembuka. Ini salam pembuka. Selanjutnya itu paragraf pembuka. Paragraf pembuka ini dari paragraf pertama sampai di sini. Selanjutnya itu inti surat. Inti surat yaitu dari paragraf kedua ini paragraf pembuka, ini inti surat. Ini inti surat. Selanjutnya itu paragraf penutup. Paragraf penutup yaitu di sini. Surat dinas itu terbagi menjadi 3 paragraf, yaitu yang pertama paragraf pembuka, inti surat, dan paragraf penutup. Selanjutnya itu salam penutup dan nama, salam penutup, nama dan tanda tangan. Selanjutnya itu salam penutup, nama dan tanda tangan. Apakah dari sini sudah paham? Kalau salam penutup contohnya seperti ini: mengetahui kepala sekolah, hormat kami dari siapa yang mengirim. Selanjutnya itu nama dan tanda tangan pengirim. Ini nama dan tanda tangan pengirim. Apakah sudah paham? Apakah sudah mengerti dari perbedaan dan struktur surat dinas dan surat pribadi? Selanjutnya ibu akan memberi tugas. Kalian ibu bagi menjadi 2 kelompok. Di sini ada kertas. Silakan cari kelompok kalian masing-masing. Silakan bagi kelompok. Silakan masing-masing ketua kelompok memilih kertas yang ini di atas meja. Silakan mengambil kertas tersebut. Silakan baca petunjuk yang ada pada latihan tersebut, kemudian kalian buat. Itu ibu tunggu sampai 15 menit, habis itu presentasikan ke depannya. Cik kemana? Enggak, dia pasti mau ditengok nak. Kalau badiaknya terlalu jangan tiga badiaknya dia. Lah. Terlalu nanti gue dah badiak lah. Kurang nampak kan? Apakah mengerti semuanya? Paham semuanya dengan tugasnya?
kan? Paham. Paham. Paham dengan tugasnya? Paham. Ibu tunggu 5 menit lagi. Setelah itu langsung presentasikan ke depan ya. Ah, siap. Adik baca. Raden juga ada. Field. Tahu. Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Dah. Ah. Ibu minta satu persatu kelompoknya mempresentasikan ke depan. Kelompok siapa yang mau duluan? Silakan presentasikan. Kelompok siapa? Awak. Ah, kepada Azir. Presentasikan kelompoknya ke depan. Dalam rangka menyambut Hari Pahlawan, Dinas Pendidikan mengundang sekolah-sekolah di sekitaran kabupaten tersebut. Rangka menyambut Hari Pahlawan, mengundang sekolah-sekolah di sekitaran kabupaten tersebut untuk membawa siswanya menyaksikan film perjuangan. 2. Buatlah surat ditunjukkan Dinas Pendidikan kepada kepala-kepala sekolah kabupaten tersebut. 3. Tentukanlah surat tersebut termasuk jenis mana, pribadi atau dinas. Jawabannya 1. Perjuangan para pahlawan wajib kita teladani. Maka dari itu dalam rangka menyambut Hari Pahlawan kami mengundang siswa-siswi atau bapak atau ibu untuk menyaksikan pemutaran film hari Sabtu 15 November 2019 pukul 11 sampai selesai. 2. Bertempatan di Aula Dinas Pendidikan Kecamatan Lubuk Jalan Soekarno-Hatta. 3. Kami berharap siswa atau siswi bapak mengikuti kegiatan ini agar atas perhatiannya bapak atau ibu kami mengucapkan terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Jadi surat yang dibuat tadi itu surat dinas atau surat pribadi? Surat dinas. Nah, bagus sekali. Surat yang dibacakan tadi adalah surat dinas. Selanjutnya itu kelompok Yuda, silakan. Seorang temanmu sedang mencari kos-kosan. Dia akan melaksanakan tes sekolah di kota tempat tinggalmu. Buatlah surat untuk meminta temanmu tersebut untuk menginap sementara di rumahmu sebelum dia menemukan kos-kosan. Tentukan surat-surat tersebut termasuk jenis mana, pribadi atau dinas. Bukit Tinggi 1 Desember 2019. Salam Kangen. Salam Kangen. Apa kabar Naila? Saya dengar dari Andri kamu akan tes sekolah di Bukit Tinggi dan sedang sibuk mencari tempat kos. Kalau sempat, singgahlah ke rumah sebelum kamu dapat kos yang cocok. Kamu bisa tinggal di rumah saya. Sudah bicara dengan bapak dan ibu di rumah. Beliau setuju. Kita bisa main bersama-sama lagi. Sekian dulu. Pikirkan ya tawaran saya ini. Saya tunggu jawabanmu secepatnya. Sahabatmu Lila. Nah, baik. Silakan kelompok Yuda duduk kembali. Berdasarkan surat yang dibuat tadi itu, yang dibacakan ke depan itu tergolong surat dinas atau surat pribadi? Surat pribadi. Bagus. Yang tadi
yaitu tergolong surat pribadi. Yang kelompok pertama tadi yaitu surat dinas. Apakah ada yang mau ditanyakan dengan materi kita ini sebelum kita tutup? Jak. Apakah sudah paham? Paham. Jadi dalam pembelajaran tadi siapa yang dapat memberikan kesimpulan tentang surat pribadi dan surat dinas? Silakan berikan kesimpulan. Jika tidak ada, Ibu simpulkan ya. Surat pribadi itu yaitu surat yang dibuat seseorang untuk seseorang secara pribadi. Sedangkan surat dinas itu surat yang dibuat untuk lembaga, organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga lainnya. Struktur surat pribadi itu yaitu apa struktur surat pribadi tadi? Yaitu struktur pertama surat pribadi ada alamat dan tanggal surat. Selanjutnya itu salam pembuka, kalimat pembuka, kalimat inti atau isi surat. Selanjutnya penutup surat, salam akhir dan tanda tangan nama penulis surat tersebut. Sedangkan struktur surat dinas yaitu Adalah kepala surat, nomor dan tanggal atau jumlah lampiran, alamat, salam pembuka, paragraf pembuka, inti surat, paragraf penutup, dan salam penutup. Baik, Ibu ulangi lagi. Struktur surat dinas yaitu yang pertama kepala surat, nomor lampiran dan tanggal surat tersebut, pembuatan surat tersebut, dan nama pengirim surat tersebut. Dari pembelajaran kita hari ini, sekian yang dapat Ibu simpulkan. Kita akan pembelajaran minggu depan buka halaman 30. Kalian kerjakan di rumah, minggu depan Ibu kumpulkan ya. Sekian pembelajaran kita. Jika ada salah dan jangannya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.